ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita semuanya untuk hadiri majelis ini dalam rangka melanjutkan daurah kita untuk pertemuan yang ke-9. Insyaallah kita akan lanjutkan syarah dari Muqaddimah Jazariyah karya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, dan kita sudah sampai pada bab ad-dad wa dha. Bab tentang huruf dad dan huruf dha. Di sini Al-Imam beliau menjelaskan kepada kita terkait dengan perbedaan antara huruf dad dan dha serta contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar kita mampu mengucapkannya dengan tepat, ya, jangan sampai tertukar. Ya, karena kalau kita tukar yang dad jadi dha atau dha jadi dad, maka maknanya akan berubah. Ya, maknanya akan berbeda. Ya, kita baca bersama-sama. Anda akan bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Wad-dad bi-istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji. Wad-dad dan huruf dad bi-istitalatin dengan sifat istitalahnya, wa makhraji dan dengan makhrajnya, mayyiz min adh-dha'i, bedakanlah dad tersebut dari huruf dha. Jadi dari dua sisi, perbedaan antara dad dan dha itu dari dua sisi, yaitu sifat istitalah yang merupakan sifat khusus daripada huruf dad, sedangkan dha tidak memilikinya. Kemudian adalah makhrajnya. Jadi makhrajnya untuk dad dia di tepi lidah, bagian kiri atau kanan atau dua-duanya sekaligus menempel dengan gigi geraham atas bagian dalam. Sedangkan untuk dha, maka dia di ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi untuk dad di tepi hafatul lisan, sedangkan dha dia di taraful lisan. Ini dua perbedaannya. Selain daripada itu, maka semuanya sama. Sifat-sifat antara dad dan dha itu sama. Contoh misalkan sama-sama memiliki sifat jahar. Dad jahar, dha juga jahar. Kemudian sama-sama rakhawah. Dad rakhawah, dha juga rakhawah. Kemudian sama-sama isti'la. Dad isti'la, dha isti'la. Kemudian sama-sama itbaq, sama-sama. Kemudian sama-sama ismat. Nah, bedanya untuk huruf dad dia punya istitalah, sedangkan dha dia tidak memilikinya. Jadi kalau bukan karena istitalahnya dad dan juga makhrajnya, maka antara dad dan dha itu sama semuanya. Baik. Contoh-contohnya adalah wa kulluha taji, dan seluruhnya taji. Ini dari jaa yaji'u. Jaa yaji'u datang. Ya, kemudian hamzahnya dibuang. Karena dari segi rasam memang hamzahnya itu tidak ada. Kalau rasamnya, ya. Misalkan saat di surah An-Nasr idza jaa, maka yang tertulis secara rasam, yang tertulis secara kerangka itu cuma jim kemudian alif. Adapun kepala huruf ain ini enggak ada dulu rasamnya. Dia hanya terucap saja jaa, sehingga sebagian riwayat tidak membaca hamzahnya itu karena memang secara rasamnya enggak ada. Dan secara riwayat juga memang tidak ada. Taib. Fil dha'ni, kita baca fil dha'ni dhillu dhuhri 'udhmul hifdhi. Taib, ini sembari melatih huruf dha, ya. Jadi jelaskan. Jadi jangan fil dha'ni fil dha'ni dhillu dhuhri 'udhmul hifdhi. Sekalian dilatih. Fil dha'ni dhillu dhuhri 'udhmul hifdhi. Tebal-tebalkan. Ini dha semua dulu. Ini dha semuanya dulu. Fil dha'ni dhillu dhuhri 'udhmul hifdhi. Aikid wa anzir 'azma dhahri lafzi. Aikid wa anzir 'azma dhahri lafzi. Baik. Ini contoh-contoh daripada huruf dha, ya, bukan huruf dad tapi huruf dha
Tidak selalu bentuknya sama dengan kata yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari ini. Tidak selalu sama. Ya, kadang beliau nyebutin malah masdarnya, tapi yang tersebut di Al-Quran misalkan fa'ilnya. Nah, gitu. Jadi fil dha'ni. Al-dha'ni itu artinya bepergian. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 80, dan itu satu tempat saja, yauma dha'nikum. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Yauma dha'nikum, hari di mana kalian bepergian gitu. Hari bepergiannya kalian. Wa yauma iqamatikum, hari bermukimnya kalian. Jadi dha'ni di sini pakai huruf dha. Al-dha'ni. Baik, dha'nikum. Demikian. Jelas ya? Dhillu itu artinya naungan. Bisa jadi dhillin wa dhillim mamdud misalkan, atau dhilalin wa uyun. Tidak selalu dhilli saja, tapi dhilal. Bentuk lain daripada kata-kata tersebut tapi maknanya sama, naungan. Itu ada 22 tempat dalam Al-Quran, maka ini pakai huruf dha, bukan pakai dhi, tapi dhi. Baik. Selanjutnya az-zuhri. Az-zuhri ini waktu zuhur. Az-zuhri di sini yang dipakai adalah masdar. Tapi dalam Al-Quran, contohnya misalkan di dalam surah An-Nur ayat 58. Baik. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Di situ ayatnya wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya. Dhahirah itu maksudnya waktu zuhur. Az-zuhri itu dhahirah. Baik, di surah An-Nur ayat 58. Berikutnya di surah Ar-Rum ayat 18. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tudhhirun. Tudhhirun itu pakai fi'il juga. Kalau tadi al-dhahirah, di sini fi'il. Tudhhirun maksudnya ketika kalian masuki waktu zuhur, siang. Jelas ya? Ini menggunakan huruf dha, al-zuhri. Berikutnya uzmu. Uzmu itu artinya adalah agung. Yang paling banyak disebutkan azim gitu ya. Contohnya misalkan wa huwal aliyyul azim, adzabun azim, dan lain sebagainya. Azim itu agung, besar. Jadi itu pakai huruf dha. Selanjutnya dhahri, dha-nya fathah. Dhahri artinya punggung. Al-dhahri, dhahri. Artinya punggung ada 16 tempat di dalam Al-Qur'an. Contohnya yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Taib. Itu artinya punggung, belakang, artinya punggung, belakang sini, dhahri. Al-lafzi itu di surah Qaf saja. Dan itu pakai fi'il ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Jadi yang beliau sebutkan pakai masdar lafzi, tetapi dalam Al-Qur'annya pakai fi'il yalfidhu. Baik, lafadha yalfidhu, melafatkan, mengucapkan. Dan itu pakai huruf dha. Gampang insyaallah. Baik, berikutnya zahir ladha syuwadhu kadhmin zalama. Ughlu dhalama dhufrin intadhir dhama. Dhufrini, ada nun wiqayahnya di situ. Nun kasrah ya. Dhufri nintadhir dhama. Ughlu dhalama dhufrin intadhir dhama. Baik, zahir. Kata zahir ini memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah nampak. Zahir, zahiratan wa batinah misalkan. Ada 14 tempat. Kemudian ada juga artinya kemenangan. Zahir. Zahir artinya kemenangan. Ada juga pertolongan di 12 tempat. Ada juga ketinggian 5 tempat dan zihar. Zihar. Ini semuanya pakai dha. Baik. Jadi semuanya pakai huruf dha, bukan pakai huruf dad. Kemudian ladha, kalla innaha ladha. Di surah Al-Ma'arij ayat 15. Kalla innaha ladha. Baik.
Kemudian di surah Al-Lail ayat 14. Naran talazza, naran talazza. Sayasla naran apa itu? Ayatnya kemarin naran talazza. Fa'anzartukum naran talazza. Jadi naran talazza, talazza artinya salah satu nama neraka kalau lazza. Tapi kalau talazza artinya bergejolak, apinya bergejolak. Api yang bergejolak. Kemudian syuwadun, syuwadun. Itu artinya api yang tidak berasap. Hanya satu tempat saja di surah Ar-Rahman ayat 35. Kemudian kadhimin wa huwa kadhim misalkan. Wa huwa kadhim wal kadhimin al-ghaidha. Artinya menahan amarah. Terdapat pada 6 tempat dalam Al-Qur'an. Kemudian zalama, ini paling banyak. Zalama ini banyak ya, sering kita jumpai kata zalama, zalim, az-zalimun. Baik, la yuzlamun dengan segala bentuknya, enggak selalu masdar, bisa jadi fiil. Kemudian ughlul di sini pakai fiil amr, tapi tidak mesti di Al-Qur'annya itu fiil amr ya, dengan segala bentuknya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, ghalidhal qalbi. Baik. Ghiladun shidadun, ghiladun shidadun, itu pakai ghain, pakai dha. Ghiladu pakai huruf dha. Artinya kasar. Kemudian zalama, kegelapan. Zalama, kegelapan. Kemudian dhufrin, satu tempat saja. Kulladhi dhufur. Wa 'ala alladziina hadu harramna kulladhi dhufur di surah Al-An'am ayat 146. Kemudian intadhir, fantadhiru inna muntadhirun. Fa'rid 'anhum wantadhir. Intadhir artinya menunggu. Intadhara yantadhiru intidharan, artinya menunggu. Dhama, dalam Al-Qur'an dhama'un ada hamzahnya. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun. Dhama. Dhama itu artinya dahaga. Jadi asalnya ada hamzahnya. Dhama. Dhahaba dhama'u, hilang dahaga. Hausnya hilang. Lanjut, awfara dhannan kaifa ja'u siwa عضين ظل النحل زخرف سوا عضين ظل النحل زخرف سوا. طيب. Azfara artinya adalah pertolongan. Azfara min ba'di an azfarakum. Azfara pada surah Al-Fath ayat 24. Dhannan kaifaja bagaimanapun ia datang. Baik itu masdar, baik itu fiil, baik itu fiil mudhari atau baik itu fiil madhi dan lain sebagainya. Bagaimanapun dia datang. Jadi artinya sangkaan. Prasangka, dhanna. Namun kadang berarti keyakinan. Contoh misalkan, ala yadhunnu, apakah dia tidak yakin gitu ya? Bukan apakah dia itu ragu-ragu atau menyangka, tapi apakah dia tidak yakin? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka tidak yakin bahwasanya nanti mereka akan dibangkitkan? Maka kata dhanna terkadang berarti sangkaan, ya, prasangka, mengira, atau bisa juga berarti keyakinan. Lihat konteksnya. Ada 69 tempat di dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk tasrif, perubahan bentuk katanya. Kemudian na'il artinya adalah pengajaran atau peringatan. Baik, wa'ilhum, dan berilah peringatan atau pengajaran kepada mereka. Wa'ilhum. Ada 24 tempat di dalam Al-Quran selain kata 'idhina pada surah Al-Hijr ayat 91. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. 'Idhin itu terbagi-bagi. Itu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Yang ini dipercaya, yang ini enggak. Yang ini diimani, yang ini enggak. Yang ini diambil, yang ini enggak. Itu 'idhin maknanya. Itu pakai dhad kalau itu. Jadi bukan 'idhin tapi 'idhi. Artinya terbagi-bagi. Ya, muqassam, dibagi-bagi. Baik, kemudian dhalla. Kata dhalla pada surah An-Nahl dan surah Az-Zukhruf sama, maksudnya dua surat ini kata dhalla ditulis dengan huruf dha. Dhalla. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu wa huwa kadhim. Itu di surah An-Nahl dan surah Az-Zukhruf.
Kalau di surah An-Nahl, busyira ahadum bil untha, dhalla wajhuhu. Kalau surah Az-Zukhruf, busyira ahadum bima daraba lirrahmani mathalan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Kemudian wa dhaltum, ini juga bagian dari perubahan bentuk kata dhalla. Dhalla yadhillu, dhalta, kemudian dhaltum, itu artinya menjadi ya. Dhalla, menjadi, wajahnya menjadi musam, masam, jadi muram. Ketika dikabarkan bahwa anaknya itu perempuan, maka wajahnya menjadi menghitam, dia marah. Dhalta, kemudian dhaltum, wa birumin dhallu, ini semuanya artinya apa? Menjadi. Kal hijri, juga pada surah Al-Hijr, maka ini artinya menjadi. Dhallat syu'arana dhallu, semuanya ini artinya menjadi. Jadi perubahan bentuk katanya, tasrifnya. Kita baca wa dhalta dhaltum wa birumin dhallu kal hijri dhallat syu'arana dhallu. Wa dhalta pada surah Taha, wa dhalta. Dhaltum pada surah Al-Waqi'ah. Kemudian wa birumin dhallu, dan pada surah Ar-Rum itu adalah kata dhallu. Demikian pula kal hijri, seperti di surah Al-Hijr, maksudnya di surah Ar-Rum dan di surah Al-Hijr itu katanya dhallu. Dhallat syu'ara nadhallu. Kemudian dhallat dan juga nadhallu ada pada surah Syu'ara. Adapun dhallat pada ayat keempat, sedangkan nadhallu ada pada ayat ke-71. Anda bisa lihat nanti ayat-ayatnya. Karena ini terjemah tafsiriyah ya, jadi ayat-ayatnya enggak ana sebutkan. Di bagian syarahnya ada. Tapi belum selesai. Yadhlalna. Ini juga bagian perubahan bentuk daripada kata dhalla. Jadi seret yadhlalna. Sampai situ kata dhalla beserta perubahannya pada kata yadhlalna. Itu terakhir. Yadhlalna artinya juga menjadi, terdapat pada surah Asy-Syu'ara pada ayat 33. Ini masih nyambung. Dhallat syu'arana dhallu yadhlalna. Itu di surah Asy-Syu'ara semuanya. Dhallat syu'ara nadhallu yadhlalna. Jadi pada surah Asy-Syu'ara semua tiga kata ini. Kita baca yadhlalna mahdhuran ma'al muhtadhiri wa kunta faddan wa jami'an nadhari. Baik, ini yang lebih tepat fathah saja. Wa jami'an nadhari, untuk fathahkan ain. Mahdhuran, yadhlalna tadi sudah, mahdhuran ini terhalang. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura, dan tidaklah pemberian Rabbmu itu terhalang. Pasti nyampe gitu. Terdapat pada surah Al-Isra ayat 20. Dipakai huruf dha, bukan pakai huruf dhat atau huruf dzal. Mahdhura, hadar itu hati-hati. Ya, maksudnya harus dihindari, hati-hati, dia harus dihindari. Tapi kalau mahdhura terhalang. Al-muhtadhir, ma'al muhtadhiri maksudnya al-muhtadhir, kering kerontang. Fakanu kahashimil muhtadhir. Terdapat pada surah Al-Qamar ayat 31. Wa kunta faddan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, pada surah Ali Imran ayat 159. Itu bersanding dengan kata kunta, maka di situ wa kunta faddan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Faddan artinya keras juga. Seluruh penyebutan kata an-nadhar. Dari kata nadhara yanzuru, artinya melihat. Nadhara yanzuru. Ada 86 tempat dalam Al-Quran. Ini semuanya pakai huruf dha. Lanjut. Illa biwailun hal wa ula nadhirah. Wal ghaidhu lar-ra'du wa hudun qasirah. Illa, kecuali, bi itu pada, ba itu tidak selalu diartikan dengan ya. Banyak maknanya, bisa sumpah, demi gitu ya. Bisa di. Nah, kadang ba itu bisa diartikan di. Kecuali pada atau di wailun. Wailun di sini maksudnya surah Al-Mutaffifin karena diawali dengan wailun lil mutaffifin. Ya. Kemudian hal, yaitu hal ata 'alal insani. Surah Al-Insan. Wa ula nadhirah, dan kata nadhirah yang pertama. Ini semuanya nadhrah. Kata nadhrah, nadhirah itu artinya apa? Bercahaya, berseri-seri karena bahagia. Itu kalau pakai dhat. Jadi kalau di surah Al-Mutaffifin, wujuhu yawma idzin,
surah Al-Mutaffifin apa? Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, engkau mengetahui fi wujuhihim pada wajah-wajah mereka nadratan na'im, wajah-wajah yang berseri, bercahaya karena mendapatkan nikmat, karena mendapatkan kesenangan. Itu pakainya huruf dhad karena artinya bukan melihat tapi berseri-seri, bercahaya. Hal maksudnya surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Sama juga ayatnya. Apa itu ayatnya kalau di surah Al-Insan? Nadrah. Bukan, yang ini nadrah yang artinya berseri-seri, bercahaya. Dapat? Al-Insan ayat 11. Nah. Walaqahum nadrata wasurura. Surur itu artinya bahagia, senang. Nadrah artinya bercahaya, berseri-seri. Jadi wajah yang bercahaya karena senang. Baik, itu di surah Al-Insan. Ini semuanya pakai dhad bukan pakai dha. Wa ula nadhirah. Nah, di surah Al-Qiyamah kenapa disebutkan ula? Karena di situ wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kayak mirip gitu. Yang pertama pakai nadhirah, pakai dhad. Yang kedua baru pakai dha gitu maksudnya. Wa ula nadhirah. Di surah Al-Qiyamah ada penyebutan yang hampir mirip itu. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Baik. Ila rabbiha nadhirah. Wujuh yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari tersebut nadhirah, berseri-seri, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka lah nadhirah, melihat. Jadi kalau yang pertama wa ula nadhirah pakai huruf dhad. Lanjut. Wal ghaidhu lar-ra'du wa hudun qasirah. Wal ghaidhu dan kata al-ghaidh wal kadhimin al-ghaidha itu dengan huruf dha, artinya amarah. Jadi bukan al-ghaidh pakai dha tapi al-ghaidh pakai dha. Lar-ra'du untuk ghaidh tadi ada 11 tempat ya. Lar-ra'du kecuali pada surah Ar-Ra'd, wa Hudun dan surah Hud. Itu memakai kata memakai huruf dhad. Memakai huruf dhad. Anda bisa lihat di situ surah Ar-Ra'd ayat 8 dan surah Hud ayat 44. Ar-Ra'd ayat yang ke-8 bisa Anda lihat apa ayatnya itu? Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Taghidu. Di situ taghidu pakai fi'il ya. Taghidu. Betul? Taghidu. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah mengetahui apa yang dikandung, apa yang dikandung oleh setiap perempuan, setiap ibu. Kullu untha. Wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. Taghidu ay tanqus. Taghidu berkurang. Apa yang jumlahnya berkurang ataupun yang tambah, baik itu waktunya kurang. An-naqsu bukan al-ghaidh, bukan apa? Bukan amarah. Sama juga di surah Hud ayat 44. Apa itu ayatnya? Tentang cerita Nabi Nuh. Wa ghidhal ma'u. Qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u. Aina qasal ma'? Wa ghidhal ma'i naqasal ma'. Faqudiya al-amru wastawat 'ala al-judi. Waqila dan dikatakan ya ardu bala'i ma'aki, wahai bumi telanlah airmu. Tadinya banjir, bandang, telanlah airnya. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit aqli'i, udah cukupkan. Jangan dilanjutkan lagi hujannya. Wa ghidhal ma'u ay naqasal ma', maka airnya pun berkurang. Itu pakai huruf dhad karena artinya naqasa. Artinya berkurang. Lanjut. Wal haddu lal haddu 'ala at-ta'ami wa fi dhaninil khilafu sami.
Wal hadzu, dan al hadzu itu artinya bagian, nasib. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, artinya nasib, bagian. Lal haddu ala ta'ami, bukan al haddu yang ketemu dengan ta'am. Tapi kalau ada hadda yahuddu, kemudian ketemunya dengan ala ta'ami, ketemu dengan ta'am, wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Maka ini dengan dot ini. Karena artinya hadda yahuddu ay al-hathu bil quwwah, jadi didorong dengan kuat. Maksudnya memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu pakai dot itu. Kalau al-hadzu nasib lidzakari mithlu hadzil unthayain, itu pakai dha, artinya bagian. Baik, dan untuk yang al-haddu ala ta'ami yahuddu atau tahadduna, itu di surah Al-Haqqah misalkan ayat 34, kemudian Al-Fajr wala tahadduna ala ta'amil miskin, kemudian surah Al-Ma'un wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wa fi dhanin al-khilafu sami. Kata dhanin, wa ma huwa 'ala al-ghaibi bi dhanin. Surah At-Takwir. Wa ma huwa 'ala al-ghaibi bi dhanin. Al-khilafu sami, maka berlaku khilaf, perbedaan. Ada yang membaca dengan dhad, ada yang membaca dengan dha. Yang membaca dengan dhad, wa ma huwa 'ala al-ghaibi bi dhanin. Kita membaca dengan dhad ya. Riwayat Hafiz an Asim membaca dengan dhad. Anda bisa lihat terjemahnya di ini Syekh lupa, Syekh Rito nggak? Siapa nama antum? Afwan. Saleh, afwan. Syekh Rahmat Saleh. Rito nggak, betul kan? Nah, afwan. Anak hafal marganya aja. Minta tolong dilihatkan terjemahannya. Bonin pakai dot. Nah, surah Takwir ayat 24. Surah Takwir ayat 24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin. Sudah ketemu? Kikir. Dhanin artinya bakhil, bi bakhil. Wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin, pakai dhat artinya bi bakhil. Dan Nabi SAW tidaklah kikir, tidaklah bakhil untuk menerangkan perkara gaib. Itu kalau pakai dhat. Tapi kalau pakai dhanin, artinya al-muttaham bil kadzib. Nabi SAW tertuduh dengan dusta. Engkau tidaklah seseorang yang tertuduh dengan dusta terkait dengan perkara gaib. Gitu. Jadi apa yang beliau sampaikan terkait perkara gaib, maka beliau bukanlah orang yang tertuduh dengan dusta. Beliau bukan pendusta. Gitu. Tertuduh pun tidak. Gitu. Itu dhanin, maknanya al-muttaham bil kadzib. Yang tertuduh dengan kedustaan. Nah, itu makna yang satu dhat, yang satu dha. Dhat maknanya adalah bakhil, sedangkan dha maknanya adalah al-muttaham bil kadzib, yang tertuduh dengan dusta. Wallahu a'lam bissawab. Ini terkait huruf dha dan dha. Ini lanjutan daripada dha dan dha juga, tapi ada juga huruf yang lainnya selain huruf dha dan dha. Kita baca, wa in talaqaya al-bayanu lazimu an qadha dhahraka ya'addu adh-dhalimu. Baik, wa in talaqaya, dan jika ada dua huruf yaitu dha dan dha, maksudnya saling bertemu, talaqaya al-bayanu, maka jelas. Al-bayan maksudnya izhar atau wuduh, artinya jelas. Lazimu harus dibaca jelas. Yang dha jelas, yang dha jelas gitu. Jangan sampai melebur. Kalian bacanya izhar. Contohnya anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Jelas ya? Kita baca anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Ya'addu adh-dhalim. Ya'addu adh-dhalim. Yang satunya dha, satunya dha. Ya'addu adh-dhalim. Ya'addu adh-dhalim. Baik, itu bedakan. Jelaskan masing-masingnya. Berikutnya wadhurra ma' wa'adhta ma' afadtumu. Wa saffiha jibahuhum 'alaihim. Wadhurra, dan
Kata ad-turra, famanidturra ghayra baghi. Famanidturra, ini dhad ketemu ta. Maka jelaskan dulu dhadnya baru kemudian ta. Jangan sampai melebur. Famanidturra salah. Famanidturra. Famanidturra. Jangan famanidturra salah. Keras ya. Rakhawah dan istitolahnya dijalankan turra dan makhrajnya tentunya kiri ataupun kanan. Dan sampai famanid jangan sini. Salah. Famanidturra. Demikian ya. Mafhum insyaallah kita latih. Famanidturra. Mudah insyaallah. Wa'alta. Awa'alta. Baik. Qalu sawa'un 'alaina awa'alta am lam takun minal wa'idhin. Jadi wa'alta, dha-nya jelas. Jangan wa'adta tapi wa'alta. Afadtum. Sama. Rakhawah dan istitolahnya jalankan. Fokus dulu sama dhad. Ta-nya jangan dipikir dulu. Fokus dulu sama dhad. Afadtum. Dipisah dulu saja enggak apa melatihnya. Afadtum. Begitu melatihnya ya. Sempurnakan dha-nya dulu. Sempurnakan dhadnya dulu. Ulangi. Afadtum. Wasaffi dan murnikanlah. Maksudnya bacalah dengan jelas. Huruf ha. Jibahuhum. Pada kata jibahuhum. Ada dua ha di sini. Imam As-Sakhawi mengatakan wal ha'u takhfa, dan ha itu punya sifat khafa, dia samar. Fajlu fi idhhariha. Namun demikian, meskipun dia samar, tetap kita harus jelaskan huruf ha itu, jangan sampai hilang. Jangan sampai hanya hilang gitu. Jibahuhum, enggak jelas ini. Jibahuhum, hu, ha, hi, hu. Jelaskan. Alaihimu, sama juga dengan alaihim, alaihum. Jelaskan semua. Wujuhuhum. Yang jelas jangan berlebihan sampai harus sodar, dada ya. Jibahuhum misalkan. Wujuhuhum, nah, itu berlebihan, takalluf. Jibahuhum biasa. Baik. Wajibahuhum wa wujuhuhum bayyin bila thiqalin. Dan kata jibahuhum, kata wujuhuhum, jelaskanlah bila thiqalin, tanpa berat, tanpa takalluf. Tazidu bihi ala tibyani, yang menambah dari kadar jelas yang seharusnya. Jadi takalluf. Demikian terkait dengan huruf dha dan juga beberapa peringatan tadi. Alhamdulillah sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Anda rasa mudah ini. Untuk dha dan dha itu intinya kita bedakan, yang ini dha, yang ini dhad. Karena kalau kita salah bacanya maka akan berbeda maknanya. Waladhdallin juga, yang sering hati-hati. Waladhdallin itu artinya dhalal. Dhalla artinya sesat. Dhalla. Tapi kalau dhalla artinya menjadi. Dhalla artinya menjadi. Waladhdallin pakai dhad artinya orang-orang yang sesat. Waladhdallin. Beda lagi maknanya nanti. Baik, enggak ada pertanyaan, kita lanjut pada bab berikutnya. Bait ke-62. Kita baca, ini terkait dengan bab baru, babul mimi wan nunil musyaddadataini wal mimi sakinah. Bab mim dan nun bertasydid dan mim sukun. Wa adhhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiyan al mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'ala al-mukhtar min ahli al-ada wa adhhiranha 'inda baqi al-ahrufi wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi. Baik,
Ini mudah insyaallah, babnya ini juga sangat mudah, sering berulang-ulang. Wa adhiril gunnata, dan jelaskanlah gunnah, maksudnya panjangkanlah gunnah. Gunnah mutawalah di sini, karena gunnah ada yang aslul gunnah tidak panjang sama gunnah mutawalah yang dipanjangkan. Di sini maksudnya adhiril gunnah ay tawil, panjangkanlah gunnahnya. Kapan itu? Min nunin wa min mimin. Idza ma syuddida. Ma-nya di sini ma zaidah untuk penguat. Kalaupun antum hapus itu enggak akan mengurangi maknanya. Idza syuddida sudah selesai. Tapi idza ma syuddida bukan ma nafiyah. Yang maknanya ma adalah bukan. Jadi bukan. Maknanya adalah tambahan. Idza ma syuddida, jika dia atau jika keduanya bertasydid, begitu. Jelaskanlah gunnah pada nun dan mim yang bertasydid, begitu intinya. Kalau ada nun tasydid, mim tasydid, maka jelaskan gunnahnya. Contoh, innal ladzina. Contoh lain misalkan, wa amma man, wa amma, panjangkan. Gampang ya insyaallah. In syuddidat nunun wa mimun gunna waslan wa waqfan ka'atammahunna. Jadi yang pertama, kalau ada nun dan mim tasydid, panjangkan gunnahnya. Kapan itu? Saat wasal maupun waqaf. Saat wasal ka'atamma, atamma. Saat waqaf hun fa'atammahun. Baik. Contohnya dalam surah Al-Baqarah. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Atammahun. Baik. Atamma mim tasydid dalam kondisi wasal. Hun nun tasydid dan dalam kondisi waqaf. Itu berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsal Syafi'i, in syuddidat nunun wa mimun gunnah. Jika ada mim dan nun yang bertasydid, maka panjangkan gunnahnya, gunnahkanlah. Waslan wa waqfan, baik dalam kondisi wasal maupun waqaf. Ka'atammahunna, seperti kata atammahun, demikian. Lanjut, faedah berikutnya, wa akhfiyan, dan benar-benar ikhfakanlah. Wa akhfiyan nunnya sini namanya nun taukid khafifah, nun penguat, benar-benar ikhfakanlah, samarkanlah. Apa yang disamarkan? Al-mima, huruf mim. In taskun, jika bertanda sukun. Bi gunnatin, disertai dengan gunnah. Kapan? Lada ba'in, kalau ketemu dengan huruf ba. Jadi kalau ada mim sukun ketemu ba, hukumnya apa? Ikhfa. Mim sukun ketemu ba, hukumnya ikhfa. Alal mukhtari min ahlil ada. Nah ini faedah yang sangat penting. Bahwa hukum ikhfa pada mim sukun ketemu ba ini adalah berdasarkan yang dipilih. Pendapat yang dipilih dari ahlul ada. Dari para ulama yang ahli, pakar di bidang al-ada. Di bidang praktek baca Al-Quran. Faedahnya apa? Jadi para ulama tadinya itu mereka berbeda pendapat terkait dengan hukum mim sukun ketemu ba. Jadi dulu mim sukun ketemu ba itu ada yang baca dengan izhar, ada yang baca dengan ikhfa. Anda ulangin, mim sukun ketemu ba, ini terkait hukumnya ya, status hukumnya ini apa sih? Nah, maka ada yang baca dengan izhar, ada yang baca dengan ikhfa. Yang baca dengan izhar maksudnya gunahnya tidak dipanjangkan. Contoh, wa ma hum bi kharijina minan nar, enggak dipanjangin. Tarmihim bi hijarah, enggak dipanjangin. Itu namanya izhar. Jadi dulu hukum mim sukun itu cuma ada dua gitu. Idgham saat mim ketemu mim, izhar sisanya gitu. Idgham saat mim ketemu mim, idgham mithlain shaghir atau idgham mimi, kemudian izhar sisanya. Baik. Nah, untuk mim sukun ketemu ba ini ada yang baca dengan izhar, ada yang baca dengan ikhfa. Yang baca dengan izhar seperti tadi, tarmihim bi hijarah. Kalau antum dengar murid antum baca seperti itu jangan langsung disalahin. Nah, antum kok bacanya gitu. Kan ada pendapat lain sebenarnya. Masya Allah. Riwayat Hafiz dulu, ya dulu tapi semuanya diamalkan. Kemudian kalau antum tanya dia jawabnya nggak tahu, Ustaz, emang salah. Nah itu baru berarti emang nggak tahu, dia harus dikoreksi. Salah gitu. Baik. Kemudian di masa Imam Ibnul Jazari, bahkan di masa Imam Abu Amr Abdani sebenarnya ya, para ulama muhaqqiqin ya mereka lebih condong memilih bahwa mim sukun ketemu ba ini ikhfa. Dan itu yang akhirnya dipopulerkan oleh Imam Ibnul Jazari. Sehingga setelah zamannya Imam Ibnul Jazari kayak nggak ada lagi yang ngamalin dengan izhar, nggak ada. Ya kan? Bahkan mungkin baru tahu sebagian kita. Al-Imam As-Sakhawi, murid daripada Al-Imam Asy-Syatibi, generasi sebelum Al-Imam
Ibnu Jazari beliau mengatakan, lakin ma'al ba fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani. Akan tapi mim sukun ketika ketemu ba fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha, apakah dibaca ibanah maksudnya apa? Izhar. Wa fi ikhfa'iha apakah dibaca dengan ikhfa? Ra'yani mukhtalifani. Ada dua pendapat yang berbeda ini. Jadi ini dua pendapat yang berbeda. Ada yang baca dengan izhar seperti ulama-ulama Iraq, ada yang baca dengan ikhfa seperti ulama Mesir, Syam, Andalus dan lain sebagainya. Mayoritas baca dengan ikhfa. Dan kemudian itulah yang dipilih alal mukhtari min ahlil ada. Inilah pendapat yang dipilih oleh para ahlul ada, ulama yang ahli di bidang praktek bacaan Al-Quran. Dan itu yang dipopulerkan akhirnya sampai sekarang. Jadi hukumnya ada 3 akhirnya. Mim sukun saat ketemu huruf hijaiyah, kecuali kalau ketemu alif maka hukumnya 3. Idgham saat ketemu mim, mim ketemu mim, ikhfa saat ketemu ba, dan izhar saat ketemu selain mim dan ba. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wa adhiranha inda baqil ahrufi, dan izharkanlah dia pada huruf yang tersisa. Ini mim sukun ketemu mim belum disebutin sama beliau kan? Ya enggak? Antum cari, disebutin enggak di sini? Enggak disebutin. Apakah beliau enggak tahu hukumnya mim sukun ketemu mim itu idgham? Enggak mungkin sekelas beliau enggak tahu. Baik. Kenapa beliau enggak sebutin, kan sudah tersirat di atas itu. Wa adhirul gunnata min nunin wa min mimin idza mashuddida. Mim tasdid. Mim tasdid itu seperti ibarat daripada mim ketemu mim gitu. Nah, kalau mim ketemu mim tidak kalau mim ketemu mim maka tidak diizharkan tapi diidghamkan. Mim ketemu mim diidghamkan. Lahum maghfirah, masuk ke mim berikutnya dan dipanjangkan gunnahnya. Wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi. Nah, terkait hukum izhar, hati-hati kalau mim sukun ketemu dengan huruf waw maupun huruf fa. Waw sama fa. An takhtafi, jangan sampai dibaca ikhfa, jangan sampai samar. Contoh misalkan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Yastahzi'u bihim wa, jelaskan izharnya. Yastahzi'u bihim wa, tapi tetap ada aliran suara, punya sifat tawassut. Him wa. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Izhar tapi tetap dialirkan, jangan sampai. Jangan sampai apa? Jangan sampai enggak ngalir. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Ah, ini salah. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Hati-hati ya. Itu contoh di surah Al-Baqarah. Masih di halaman-halaman awal. Atau hum wa azwajuhum hum fiha khalidun. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah kadar izhar yang paling izhar. Gitu. Kadang izhar yang paling izhar itu adalah mim sukun ketemu waw ataupun fa. Kita harus lebih semangat di dalam mensukunkan mimnya. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Hum wa azwajuhum hum fiha khalidun. Demikian. Kalau samar berarti jadinya bacanya begini. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Nah, jadi karena dia makhrajnya sama atau berdekatan, dalam Tuhfatul Atfal, habis ini kita sekalian menengok kepada Tuhfatul Atfal untuk tambahan. Ya. Beliau mengatakan wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wahdhar, hati-hati kalau mim sukun lada wawin wa fa ketemu waw ataupun fa, an takhtafi dari dibaca dengan sama, jangan sampai dibaca ikhfa. Kenapa kok bisa barangkali terjadi ikhfa tersebut? Liqurbiha. Alasannya karena makhrajnya berdekatan. Siapa ini yang berdekatan? Antara mim dengan fa. Mim dengan fa. Walittihadi, dan samanya makhraj antara mim dengan waw. Baik. Jadi kalau di huruf asyafatain itu kan ada 2 makhraj. Makhrajnya fa, ya. Bibir bawah bagian dalam menempel dengan ujung gigi seri atas. Ini makhrajnya fa. Kemudian 2 bibir sekaligus, bibir atas dan bibir bawah. Yaitu waw, ba, mim. Hanya saja cara pengucapannya mereka beda-beda. Waw 2 bibir monyong, tidak rapat. Ba 2 bibir rapat. Mim 2 bibir rapat disertai dengan gunnah. Tambah dengan sifat khayshum dari tambah sifat gunnah yang dari al-khayshum. Baik, sekarang pertanyaannya. Kan tadi hukum mim sukun nih. Mim ketemu mim hukumnya apa? Idgham. Idgham mutamatsilain shaghir atau mislain shaghir atau idgham mimi. Baik, mim berarti udah dicoret ya. Mim ketemu dengan
Ba ikhfa syafawi. Ba dicoret. Berarti sisa apa? Waw, sisa waw sama fa. Taib. Sebab daripada idgham itu apa sih biasanya sebab idgham? Sebabnya kalau izhar kan berjauhan makhrajnya, taba'ud. Taib. Kalau ikhfa kan jaraknya pertengahan, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kalau idgham biasanya apa? Sama atau dekat. Bisa jadi tamatsul atau tajanus atau taqarrub. Sebab-sebab hukumnya jangan lupa ya. Sebab-sebab hukum. Yang pertama, izhar karena taba'ud, saling berjauhan. An aminu, jauh makhrajnya. An di depan, aminu di sini. Maka yang paling ringan pengucapannya adalah dengan izhar, dengan jelas. Kalau aminu enggak enak. Aminu enggak enak juga. An aminu paling pas. Kemudian kalau idgham karena samanya makhraj atau karena berdekatan. Contoh misalkan faman ya'mal berdekatan gitu. Kalau dibaca faman ya'mal min waraihim enggak enak itu. Ya kan? Min rabbihim enggak enak itu. Nah, jadi sebab daripada idgham adalah karena sama atau berdekatan. Karena tamatsul atau tajanus sama makhrajnya. Kalau tamatsul sama makhrajnya sama sifatnya, tajanus sama makhrajnya beda sebagian sifatnya, taqarrub sama berdekatan makhrajnya atau berdekatan sifatnya. Berdekatan makhraj maupun sifat. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok mim sukun ketemu waw sama mim sukun ketemu fa hukumnya izhar? Padahal ini sama makhrajnya atau berdekatan loh. Kalaupun enggak idgham minimal ikhfa lah gitu kan. Nah, ada yang tahu jawabannya? Kenapa itu? Mim sukun ketemu dengan waw sama ketemu dengan fa kok jadi izhar gitu loh. Kenapa enggak idgham atau minimalnya ikhfa? Gampang, dari sananya. Memang dari sananya begitu. Secara riwayat dibaca izhar. Sudah. Bacaan Al-Qur'an itu dengan riwayat, bukan dengan qiyas. Qiyas analogi. Oh, ini karena makhrajnya sama ya pasti idgham. Enggak mesti. Ini makhrajnya berdekatan pasti idgham, enggak mesti. Ya, mutajanisen yang berdekatan makhrajnya enggak selalu mutaqariban yang berdekatan makhrajnya enggak selalu idgham. Thaqulat, misalkan kadzabat thamudu misalkan. Kadzabat thamudu ini berdekatan ya. Kadzabat thamudu, bukan kadzabat thamudu untuk riwayat Hafs Asim. Nanti riwayat lain kadzabat thamudu idgham. Kalau yang ini idhar, yang itu idgham. Secara riwayat begitu dari sananya. Memang ya? Ya alasannya karena dari sananya. Baik, sama kemarin kan? Kita udah bahas tentang masalah idgham kemarin yang istilahnya mutajanisan mutaqarribin sudah kan? Pertemuan terakhir kan? Nah, kenapa mim kenapa ba ketemu mim dia idgham? Ya bunayya yarkam ma'ana, itu kan? Ba ketemu mim idgham. Giliran mim ketemu ba dia ikhfa gitu. Kan sama saja sebenarnya. Ba sama mim, mim sama ba kan sama harusnya. Ba ketemu mim idgham. Ya bunayya yarkam ma'ana. Mim ketemu ba ikhfa dia. Tabmihim bihijarah. Kenapa yang ini idgham, yang itu ikhfa? Kenapa enggak dua-duanya idgham? Dari sananya. Secara riwayat begitu. Allahu a'lam bishawab. Tayyib. Cukup insyaallah, mungkin bisa ditampilkan untuk yang Tuhfatul Atfal sekalian kita bahas. Tadi yang sebabnya bisa diulangi. Ya, untuk izhar karena taba'ud, saling berjauhan makhraj. Untuk idgham taba'ud, taba'ada yataba'adu taba'udan, berjauhan. Izhar karena jauh, idgham karena sama atau dekat. Sama itu bisa jadi tamatsul atau tajanus, mutajanisain atau mutamasilain, atau taqarrub berdekatan, mutaqaribain. Itu idgham itu. Sedangkan ikhfa sebabnya karena jaraknya sedang, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kalau iklab bagaimana? Iklab terjadi karena tidak cocok dibaca izhar, tidak cocok dibaca idgham, tidak cocok dibaca ikhfa. Akhirnya hukumnya baru, yaitu iklab, diubah. Paling ringannya diubah aja. Kita akan bahas nanti pada hukum iklab, hukum nun sukun dan tanwin insyaallah setelah break. Baik, sambil dibuka untuk yang Tuhfatul Atfal sudah. Untuk hukum nun tasdid dan mim tasdid dulu. Silakan untuk buka juga Tuhfatul Atfalnya. Pada bait yang ke-17 kalau enggak salah itu. Karena 16 itu selesai nun sukun dan tanwin, 17 wa ghunna miman tsumma nunan syuddida. Betul? Baik, kita baca wa ghunna miman tsumma nunan syuddida
Wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Wa ghunna miman, ghunna ini fi'il amr. Wa ghunna, dan gunnahkanlah, maksudnya panjangkan gunnahnya. Miman huruf mim, thumma nunan kemudian huruf nun. Syuddida yang bertasydid. Mim dan nun yang bertasydid. Baik. Wasammi kullan, dan namailah masing-masingnya, maksudnya huruf nun tasydid dan mim tasydid, atau mim dan nun itu sendiri, harfa ghunnatin, huruf gunnah. Jadi mim dan nun disebut sebagai huruf gunnah. Kenapa? Karena hanya dua huruf ini saja yang memiliki sifat gunnah. Yang keluar dari al-khayshum, yang lain tidak boleh keluar dari al-khayshum karena nggak punya sifat gunnah. Jelas ya? Ada dua poin berarti di situ kesimpulannya, hukum kalau ada nun tasydid dan mim tasydid maka hukumnya gunnah mutawwalah. Kemudian nama daripada nun dan mim adalah huruf gunnah karena memiliki sifat gunnah. Kesalahan saat mengucapkan nun tasydid dan mim tasydid biasanya adalah memanjangkan harokat huruf sebelum nun tasydid dan mim tasydid. Contoh misalkan inna wa amma ghummah, jadi panjang gitu. Innal ladzina, jadi panjang gitu. Namanya tamthid atau isba'. Baik. Fa ammal ladzina, ini namanya tamthid atau isba'. Ghummah, harusnya ghummah, amma, inna, langsung saja. Jelas ya? Lanjut, kemudian hukum mim sakinah. Ahkamul mimis sakinah. Kita baca ahkamul mimis sakinah. Nah, kalau tufatul atfal wajib dibaca itunya. Apa namanya? Babnya, karena itu dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, kalau Jazariyah nggak perlu. Antum baca boleh, enggak juga boleh. Karena emang dari Al-Imam Ibnu Jazarinya nggak ada judulnya. Nggak ada judul babnya. Baik, kita baca. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifil layyinatin lidhil hija. Wal mimu, dan huruf mim, in taskun jika bertanda sukun, taji maksudnya taji'u yang datang, qabla al-hija sebelum huruf-huruf hijaiyah. Jadi apabila ada mim sukun yang datang sebelum huruf-huruf hijaiyah, maksudnya mim sukun ketemu huruf hijaiyah, tanda kurung la alifil layyinatin lidhil hija. Maksud daripada huruf hijaiyah tersebut adalah selain alif layyinah, selain alif. Lidhil hija ini masyhur bagi orang yang memiliki akal. Jadi kalau disebutkan mim sukun ketemu huruf hijaiyah, maksudnya adalah selain alif. Huruf hijaiyah kan 29. Mim sukun ketemu huruf hijaiyah, apakah semuanya masuk? Enggak, alif enggak usah. Itu udah masyhur bagi orang yang cerdik, orang yang cerdas. Jadi kalau mim sukun ketemu dengan 28 huruf hijaiyah, gitu maksudnya. Ahkamuha thalathatun liman dhabata. Silakan. Ahkamuha thalathatun liman dhabata. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Ahkamuha, hukum-hukumnya, di sini kembali kepada siapa? Hukum-hukum siapa? Mim sukun. Thalathatun, ada 3, liman dhabata, bagi siapa yang menguasai. Maksudnya para ulama yang pakar di bidang ilmu. Liman dhabat maksudnya bagi para ulama. Menurut para ulama hukumnya 3 saja. Apa itu? Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Ikhfa, idgham dan idhar saja. Kenapa disebutkan saja? Karena iqlab enggak ada di sini. Jadi cuman ikhfa, idgham dan idhar saja. Cuman 3 ini. Jelas ya? Fal awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i wa sammihi asy-syafwiyya lil qurra'i. Fal awwalu, maka yang pertama, fa-nya di sini namanya fa' lit tafri'. Jadi kalau disebutkan ada 3 sama dengan gitu kan? 1. Nah, biasanya ada fa-nya dulu itu. Ada 2 golongan, fa ammal ladzina amanu. Ada fa-nya itu. Namanya apa? Fa' lit tafri'. Jadi poin-poinnya. Yang pertama gitu, fal awwalu, maka yang pertama adalah al-ikhfa, adalah membaca dengan samar, as-satru, menutupi.
indal ba fal awwal al-ikhfa'u indal ba'i. Saat mim sukun ketemu dengan huruf ba. Dibaca dengan menyembunyikan mim ke ba. Karena sama-sama makhrajnya dari dua bibir dan rapat, maka diteruskan saja rapatnya. Lahum maghfirah. Afan. Tarmihim bihijarah. Afan. Tadi salah ya. Maksudnya tarmihim bihijarah. Mim dari dua bibir nempel. Sedangkan ba dari dua bibir nempel juga. Bagaimana menyembunyikan mim ke ba? Ya udah teruskan saja. Tarmihim bihijarah. Demikian. Baik. Wasammihi syafwiyah, dan namailah dengan syafwiyah, asalnya syafawiyah. Fa-nya disukunkan li daruratin nazm, karena darurat. Supaya mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Jadi bahar, jadi wazannya tidak pecah. Jadi syafwiyah. Baik. Wathani idghamun bimithliha ata. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Wathani, dan yang kedua, di situ ya-nya dihapus ya, di daruratin nazm juga, jadi nunnya pendek. Wathani idghaman, bukan wathani idghaman. Kalau asalnya wathani idghaman, tapi ya-nya dihapus. Kenapa? Di daruratin nazm. Kalau wathani idghaman enggak pas. Wathani idghaman. Dan hukum yang kedua adalah idgham bimithliha, saat ketemu dengan semisal dengannya, itu semisal dengan mim. Mim ketemu mim, ata yang datang. Wasammi idghaman saghiran, dan namailah dengan idgham saghir. Maka namanya idgham mithlain saghir. Idgham melebur, baik. Mithlain karena dua semisal, yaitu mim ketemu mim, saghir karena yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Gampang ya? Itu namanya kenapa idgham mithlain saghir, atau masyhurnya kalau kita idgham mimi. Idgham mimi, mim ketemu mim. Kalau ba ketemu ba, idgham ba ketemu ba. Hah? Ya kan, ini kan mislain kan? Tapi boleh nggak dinamain idgham mimi? Mim ketemu mim, idgham mimi. Kalau ba ketemu ba, idgham ba'i. Ta ketemu ta, idgham ta'i. Sah-sah saja. Orang Indonesia juga nyebutnya idgham mimi gitu ya. Mim ketemu mim gitu. Idgham mimi. Ya biar gampang gitu. Tapi belum nemu ana di kitab berbahasa Arab idgham mimi, belum nemu itu. Jadi maksudnya istilah baru, memudahkan. Barangkali ada di negara lain, tapi yang berbahasa Arab belum nemu gitu. Idgham misalnya saghir gitu ya. Mungkin di orang Afrika barangkali mimi juga. Tapi yang jelas ana belum nemu di buku-buku yang berbahasa Arab idgham mimi belum nemu. Allah a'lam bishawab. Jadi itu sah-sah saja gitu. Idgham ba'i, idgham ta'i. Ba ketemu ba, wal yaktub bainakum. Idgham ba'i. Bukan babi ya, ba'i. Kan baun, ba'i berarti. Ta'un, ta'i. Ta'un, ta'i. Dan seterusnya. Tapi istilah yang baru gitu. Bid'ah gitu. Istilah yang baru. Yang baru maksudnya. Diada-adakan istilah yang baru. Belum nemu di kitab-kitab tajwid para ulama. Baik. Lanjut, wasani idghamu bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Wa tsalitsul idharu fil baqiyah. Watsalitsul idharu fil baqiyah. Min ahrufin wa sammiha asy-syafwiyah. Afwan. Min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Afwan, tadi yang pertama ke tasydid. Yang betul wa sammiha syafwiyah. Jadi yang ketiga adalah izhar fil baqiyah, pada sisa min ahrufin dari huruf-huruf. Maksudnya sisa daripada huruf selain mim dan ba. Berarti ada 26 huruf. Min ahrufin wa sammiha syafwiyah, dan namailah ia dengan syafwiyah. Izhar syafawi. Baru kemudian yang terakhir wahdar la dawawin wa fa taqtafi li qurbiha wal ittihadi fa'rifi, sudah kita jelaskan tadi. Mafhum insyaallah ya, gampang ya. Mim sukun gampang insyaallah. Baik, anda rasa cukup dulu, kita nanti insyaallah lanjut jam 10. Kita istirahat dulu sebentar. Kalau panas mungkin nanti nyalain AC-nya kalau sudah mulai kerasa panas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.